Citra nalasakeun di kanang sebel kandel mereka nang jagat itu. Sumilik dening parwi kula muji-muji sude pari sude. Anu akar ulun Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di ruang Padma Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dan selamat pagi juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang juga sudah bergabung bersama kita melalui webinar. Masih dalam serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 dengan mengangkat tema Danu Kerti, Huluning Amreta Memuliakan Air Sumber Kehidupan. Dan pada pagi hari ini akan kita ikuti bersama Widyatula atau Sarasehan mengenai seni kerawitan, bunyi banyu, dan prakempe. Tentunya bersama dua narasumber kita pada pagi hari ini yang tentunya ahli dan berpengalaman pada bidangnya. Yang pertama Profesor Dr. Pande Made Sukerta Eskar MSI yang sudah ikut juga bersambung bersama kita dalam jaringan. Dan narasumber kedua kita Bapak Inyoman Winda Eskar MA. Dan Bapak Ibu, acara ini akan dipandu sepenuhnya oleh moderator kita pada hari ini, Ibu Coistri Priti Mahendra Devi. Dan Bapak Ibu, tanpa menunggu lebih lama lagi, selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator. Terima kasih untuk pewara pada hari ini. Sebelumnya saya awali Widyatula atau Sarasehan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 ini dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam aplikasi Zoom webinar pada pagi hari ini dalam acara Widyatula atau Sarasehan yang hari ini membahas tentang seni karawitan, bunyi, bayu, dan prakempe. Hari ini merupakan hari kedua penyelenggaraan Widyatula serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Tentu sangat berbahagia dan berbangga sekali. Saya Cok Devi yang akan memandu sepenuhnya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan membahas terkait dengan seni karawitan, bunyi bayu, dan prakempe. Kita tahu bahwa tema besar dari Pesta Kesenian Bali tahun ini adalah Danu Kerti Huluning Amreta Memuliakan Air sebagai Sumber Kehidupan. Nah, pada hari ini kita akan mengupas lebih dalam lagi, membahas lebih lanjut lagi terkait dengan seni karawitan yang kita ketahui merupakan kolaborasi antara seni gamelan dan juga seni suara. Kemudian nanti kita akan kaitkan dengan tema besar PKB, bagaimana kemudian relasi air secara empirik dan atau air sebagai sumber inspirasi, kreativitas, komposisi, serta tematik karya karawitan itu sendiri. Seperti yang sudah disampaikan oleh pewara atau MC, bahwa sudah ada 2 narasumber yang akan membahas tema atau topik pada Widyatula hari ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Pande Made Sukerta Eskar MSI yang sudah bergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Inyoman Winda SSKar MA yang sudah hadir secara langsung di ruang rapat Padma Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dan kita akan memulai untuk hari ini dengan narasumber yang pertama, yakni Profesor Dr. Pande Made Sukerta Eskar MSI yang merupakan akademisi seni karawitan
Hari ini beliau akan membahas air dengan sentuhan kreatif sebagai sarana ungkap karya seni musik. Prof. Pande. Om Swastiastu, Prof. Pande. Ya, Prof. Pande apa sudah bergabung bersama kami? Baik. Swastiastu. Om Swastiastu, Prof. Pande. Bagaimana kabarnya, sehat ya, Prof? Sehat. Sehat, astungkara. Nggih, Prof, kami akan berikan waktu pada Prof. Pande kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan topik atau bahasan yang akan disampaikan oleh Prof pada hari ini berkaitan dengan air sebagai dengan sentuhan kreatif sebagai sarana ungkap karya seni musik. Silahkan, Prof. Pande. Om Swastiastu. Kami mohon izin untuk share screen. Bisa dilihat ya, Bu Moderator? Siap. Bisa dilihat? Sudah bisa dilihat. Silakan. Oke, terima kasih. Tema ini sangat menarik bagi saya. Bunyi, banyu, dan prakempe. Sangat menariknya itu memberikan interpretasi yang sangat luas, tergantung dari pemakalahnya, dan memberikan satu tafsir yang luas. Dengan demikian, pada kesempatan ini saya mengajukan topik sesuai dengan apa yang saya sering lakukan adalah air dengan sentuhan kreatif sebagai sarana ungkap karya seni. Berdasarkan pengamatan saya, air sudah banyak dibicarakan oleh para pakar yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Air dapat dipandang dari sumbernya, pemanfaatannya, dan lainnya. Sumber air sangat perlu dilestarikan karena sebagai kebutuhan hidup. Air harus dimanfaatkan secara optimal. Di antaranya digunakan sebagai sarana pembersihan, penyucian, dan keperluan lain. Pembersihan mengarah pada fisik, dan penyucian mengarah pada spiritual. Sedangkan pemanfaatan yang lain, air dapat dimanfaatkan untuk irigasi, pertanian, dan sebagai sarana ungkap dalam karya seni dengan sentuhan kreatif dari para seniman. Ini waktu masa kecil saya, waktu masih SD, sering diajak mencari kayu bakar di bukit ya. Dalam perjalanan sering melalui kali-kali kecil itu, sungai-sungai kecil. Saat itu disarankan oleh bude saya, waktu itu masyarakat umum juga demikian, punya keyakinan jangan ngejek ya, kita harus melompat. Ini artinya suatu tindakan penghormatan terhadap air, jangan diinjak. Terpaksa waktu itu meskipun masih kecil, dengan membawa kayu bakar, saya tetap melompat. Karena saya sendiri juga sudah meyakini air itu harus dihormati juga keberadaannya. Nah, pemanfaatan air dalam karya seni musik sebagai fokus pembicaraan dalam makalah ini. Ini air yang digunakan di dalam karya seni. Air dapat digunakan sebagai sarana ungkap, dapat
dilakukan dalam 4 wujud. Pertama, di dalam karya seni itu bisa menggunakan suara, air. Kedua, menggunakan air audiovisual. Ini secara tidak langsung. Pemanfaatan yang secara tidak langsung. Yang ketiga, bisa dilakukan penggunaan air itu secara langsung. Yang keempat adalah penggunaan air dilakukan secara tidak langsung. Sebelum ke penulis ini, sebelum pengalaman penulis, air digunakan sebagai sarana ungkap dalam karya seni. Saya menjelaskan soal audio. Sudah sering dilakukan oleh para seniman dan para mahasiswa, air itu digunakan di dalam audio menggunakan screen. Ini sudah cukup banyak yang melakukan. Demikian pun yang menggunakan audiovisual. Ini saya akan menjelaskan sebuah pengalaman saya, air digunakan sebagai sarana ungkap dalam karya seni musik. Tahun 99, saya menyelenggarakan lomba musik Ciblon yang diikuti oleh masyarakat setempat. Latar belakangnya, satu saat saya jalan-jalan ke Desa Pengging, daerah Pengging di Kabupaten Boyolali. Di sana banyak sekali ada kolam. Masyarakatnya menyebut dengan sendang atau belik. Sendang itu yang biasanya digunakan untuk pengairan, tapi juga digunakan untuk mandi. Masyarakat setempat selalu sendang itu dipakai untuk mandi dengan berkelompok. Pada saat itu saya kebetulan sore hari sampai di sendang tertentu ada orang mandi, laki-laki. Sebelum mandi dia main air dulu. Ada 4 atau 5 orang atau 6 orang. Dia bermain air dengan memukul air dan menyeluk air itu sehingga mengeluarkan suara. Masing-masing pemain itu mempunyai tinggi rendah nada yang berbeda-beda. Buat jalinan dia, candetan, jalinan. Dari itulah saya kemudian mencari Pak Lurah. Menyampaikan, andai kata orang mandi itu, Ciblon itu dipakai untuk musik gimana? Sangat setuju. Kemudian saya lombakan di daerah setempat itu. Ternyata pikiran saya itu, ide saya itu sambut dengan Pak Lurah dan masyarakat setempatnya. Kemudian saya menyelenggarakan satu lomba Ciblonan. Saat itu supaya pengikutnya banyak, kriterianya sangat sederhana. Satu, ada silakan 5-6 orang, ada yang memainkan air, Ciblonan, dan satu penyanyi. Saat itu pesertanya cukup banyak, 13 kelompok, yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan.
Kemudian lomba itu saya selenggarakan di sebuah sendang kecil, umbul atau telaga kecil. Tujuannya, saya berpikir mengembangkan tempat penyajian atau pertunjukan karya seni musik. Tidak hanya di panggung, di air pun bisa bermain musik. Mengembangkan fungsi air. Meskipun sudah berkembang, ini dikembangkan lagi. Yang ketiga, musik Kiblon sebagai salah satu menu pariwisata. Pikiran saya, apabila pariwisata berkembang, saya yakin kebanyakan hotel-hotel itu mempunyai kolam. Nah, kolam itu bisa dimanfaatkan untuk pertunjukan musik Kiblon. Pikiran saya hanya itu. Bentuk musik Kiblon begini, yang pernah saya lakukan. Kemudian ini yang pesertanya perempuan, yang wanita. Nah ini air dalam fungsi langsung yang tadi. Yang tadi itu Kiblon itu langsung. Air itu sebagai alat ungkap, media ungkap sumber bunyi. Sedangkan ini karya musik Cinta Tanah Air yang disusun oleh Iwayan Sudiarse tahun 2011 dalam menyelesaikan studinya magister di Surakarta, Pasca Sarjana Isi Surakarta. Beliau membuat karya yang namanya Cinta Tanah Air dengan media menggunakan air sebagai media ungkap tidak langsung. Artinya karya itu disajikan di sawah. Keberadaan air di sana itu sebagai alat ungkapnya yang secara tidak langsung. Karya ini banyak menggunakan alat sebagai sumber bunyi. Selain juga pakai gentong dan air di sini sekali lagi sebagai alat ungkap yang tidak langsung. Ini gambarannya. Dan ini juga. Selain itu ada karya lagi. Karya Harkat Bunyi Alam Mangrove oleh Kadek Indra Wijaya. Karya ini disajikan di hutan mangrove Pedonganan. Ini juga kedudukannya sebagai sarana ungkap tidak langsung. Karena tujuannya itu adalah menggarap potensi bunyi dari habitat satwa dalam hutan mangrove. Bukan pada airnya. Nah, hal ini diharapkan dengan menggarap karya itu di hutan mangrove, diharapkan masyarakat umum, masyarakat sekitar cinta terhadap hutan mangrove. Ini lakukan. Ya, ini para pencipta ini meneliti soal keberadaan laut atau air yang ada di hutan mangrove. Kapan turunnya? Kapan pasangnya? Ini tidak hanya soal karya ini tidak hanya soal meneliti soal bunyi potensi satwa, tapi juga penyusun karya sendiri
juga meneliti soal soal pasang surutnya air. Jadinya bisa dikatakan sebagai penutup sementara begitulah. Air adalah salah satu kebutuhan pokok, yaitu sebagai sarana pembersihan, penyucian, dan keperluan lain. Air telah mengalami perkembangan fungsi, yaitu dapat digunakan sebagai ungkap estetik baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perlu saya ini bahwa air itu juga sering dimanfaatkan oleh para penyusun musik. Ini bukan musik tradisi, tapi musik buatan baru gitu. Air itu sering digunakan sebagai media. Artinya dimasukkan ke dalam pencon, terompong atau pencon riong atau bonang dan sebagainya. Kemudian dipukul di bagian bawahnya sehingga dapat menimbulkan warna suara tertentu. Semoga apa yang dibahas dalam serasian ini sesuai dengan harapan panitia dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Suksema. Om Santi 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 Om. Santi Om. Matur suksema Prof. Pande, tadi kita juga sudah mendapatkan pemikiran-pemikiran baru terkait dengan air, bahwa sebenarnya air itu tidak hanya bisa menjadi sebuah materi begitu dalam sebuah garapan seni karawitan, tetapi juga jika air ditempatkan dalam sebuah media tertentu seperti gentong tadi yang Prof. Pande sampaikan, bisa menghasilkan warna-warna suara. Artinya ini air tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan kita, tetapi juga bisa menjadi topik dalam sebuah karya seni dan juga menjadi pelengkap begitu, media utama juga dalam sebuah karya seni, termasuk juga seni karawitan. Prof, nanti kita akan kembali lagi ke Prof. Pande, tentu akan banyak sekali pertanyaan kepada Prof. Pande, termasuk juga dari saya nantinya Prof, untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan tema pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke narasumber yang kedua, yakni Bapak Inyoman Winde, SSK MA, yang juga akademisi seni karawitan. Hari ini Pak Inyoman Winde akan membahas tentang PED air kemarin ya, Pak ya. Untuk hari ini Pak Inyoman Winde akan menyampaikan Gambyuh Agung Langlang Tembang Danu. Silakan Pak Inyoman Winde. Terima kasih. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat sebuah judul, yaitu Gambyuh Agung Langlang Tembang Danu. Nah, di sini seperti yang diungkapkan oleh Pak Pande tadi, itu lebih banyak menyangkut masalah keberadaan air dan manfaat air juga, dan salah satu di antara adalah bagaimana air itu bisa menginspirasi seniman dalam berkarya. Nah, di sini saya akan lebih fokus kepada bagaimana keberadaan air itu bisa mempengaruhi atau menginspirasi kita dalam mewujudkan sebuah karya seni. Nah, kebetulan juga kali ini karya yang saya akan pakai sampel di sini adalah sebuah karya baru yang sangat anyar, yang telah dipentaskan pada Pawai Agung atau PED Air PKB tahun ini. Namun sebelum itu mungkin saya mengilustrasi sedikit tentang keberadaan PKB yang sebelumnya ya. Pada pendahuluan di sini ada usia PKB yang sudah beranjak 44 tahun, dituntut untuk menyajikan sebuah inovasi atau format PKB yang semula sering dianggap sinis oleh para pengamat, yang dianggap identik dengan pasar rakyat, materi monoton, kemudian dan kurang greget. Walaupun ada tema yang diusung tetapi kurang mendapat atensi serius, sehingga garapan-garapan yang disajikan oleh penyaji atau pengisi acara tidak mempresentasikan pengejawantahan tema secara maksimal. Nah,
pada pawai atau merespon dari tema PKB kali ini yang mengambil tema Danu Kerti Huluning Amerta. Nah, di sini isi dan pasar atas ide dari rektor yaitu Bapak Profesor Kun Adnyano mencoba menggagas sebuah karya atau ingin menerjemahkan air atau Danu Kerti ini dalam sebuah karya yang akan ditampilkan pada PKB tahun ini. Nah, sini saya akan mencoba membahas kalau sejak berdirinya PKB ya pada tahun 2009 sudah ada pawai, yaitu yang diawali dengan Adi Drum Band Unud waktu itu ya. Kemudian pada tahun 1984 gagasan Bapak Gubernur kala itu yaitu Bapak Profesor Ide Bagus Mantra dan Pak Bandem membuat Adi Merdangga sampai tahun 1913. Nah, kemudian saya juga waktu itu sebagai penggarap. Nah, saya tahu perjalanan PWI itu kayak apa dan perkembangannya setelah Adi Merdangga itu terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Tapi namanya tetap Adi Merdangga. Ada yang pernah memakai trompet, ada angklung kocok dan lain sebagainya selama sekian tahun itu. Nah, kemudian pada saat Bapak Rektor, setelah Pak Bandem, setelah Pak Rai, kemudian Pak Arya mewujudkan ada Ketugumi. Nah, itu lebih menekankan kepada ritme-ritme yang kompleksitas di sana. Nah, kali ini Rektor Isi dan Pasar, Bapak Kun Adnyano, menyerahkan kepada saya untuk menggarap sebuah garapan yang berjudul Gambih Agung ini. Sehingga dari sejak awal kita membahas alat-alat atau instrumen yang dipakai itu adalah agar mempresentasikan air. Nah, sehingga tidak mempergunakan air sebagai media, tapi bagaimana air itu bisa mewujudkan elemen-elemen musik yang mengalir begitu. Nah, terpilihlah alat-alat seperti next ya. Alat-alat yang kita pakai dalam layar itu ada bumbung gebyog, ada suling ya, suling gambuh ya, karena gambio itu berasal dari kata gambuh sebenarnya, sehingga dibuatkan sebuah penghormatan agar instrumennya pun bisa yang memakai suling dijadikan sebagai gambio agung. Nah, sehingga nanti garapannya akan lebih menekankan pada permainan melodi suling yang kita pakai dasar, namun dengan penambahan mandolin. Nah, ini yang perlu kita bicarakan sedikit ya, masalah instrumen mandolin ini ya, sebuah alat petik yang satu-satunya yang sebenarnya alat kuno sebenarnya. Saya waktu kecil sudah pernah saya lihat alat ini. Sayang ini ada gambarnya di sini ya, karena yang diperlihatkan itu adalah saat latihan ya, belum ada fokusnya. Jadi alat itu string yang cara mainnya itu pun dipetik dengan sebuah alat yang suaranya agak beda dengan suara-suara instrumen petik lainnya seperti gitar ataupun kecapi dan lain sebagainya. Ya, bersumber dari sana. Jadi saya akan mencoba menekankan di sini lebih banyak kepada proses kreatifnya, bagaimana mewujudkan karya ini dalam bentuk pawai dengan alat-alat yang kita pakai seperti bumbung gebyog, mandolin, suling gambuh, kemudian ada instrumen reyong sebagai memberikan hiasan-hiasan pada melodi, kemudian ada kerpiak itu adalah instrumen bambu yang dipakai di dalam joget bumbung sebenarnya. Kemudian ada gengong atau engung ya. Nah, di sini kita mencoba menyikapi agar air itu bisa memberikan suasana-suasana pertanian yang lebih menonjol gitu. Ada suara enggungnya, ada suara kerpiaknya dan lain sebagainya. Sehingga dalam proses penggarapan ini yang saya selaku penggarap lebih cenderung menonjolkan melodi daripada ritme. Jadi bentuk garapnya adalah hidroponi. Jadi garap melodi yang lebih menonjol yang diikuti oleh instrumen-instrumen lainnya seperti
bumbung gebyog, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi tantangan saya selaku penggarap di sini adalah bagaimana menggarap musik untuk pawai, untuk iringan tari dalam waktu yang singkat dan betul-betul menyengat dan bisa dinikmati oleh penonton yang demikian banyaknya di kisaran Banjar Sandi itu. Nah, yang pertama yang menjadi pemikiran saya adalah ke proses kreatif ya. Next. Saya mencoba menjelajah instrumen mandolin itu, suaranya, teknik permainannya. Dan dengan suara yang jreng begitu terinspirasi bagaimana membuat melodi yang betul-betul bisa mengalir, tidak putus, dan dibantu oleh kekuatan suara suling yang lembut misalnya. Karena di sini itu ada dua instrumen yang menjadi permasalahan kita, yaitu kalau mandolin itu tidak memakai pengeras suara, dia akan kedengaran suaranya. Suling gambuh juga sama halnya. Sehingga dalam penyajiannya dipertimbangkan untuk menggunakan mobil atau trap ya. Jadi bermainnya duduk, pemain mandolin itu bermain duduk dan suling juga bermain duduk. Nah, di sini dalam proses kreatifnya kita mencoba menggarap melodi mandolin dulu, karena itu yang menjadi kekuatan kita nanti dalam penyajiannya. Sehingga timbullah ide, artinya sebuah melodi yang bisa pas untuk berjalan, itu pertama ya. Karena melodi yang digarap itu biar bisa dipakai berjalan dan bisa dipakai menari dan tidak kelihatan kaku pada saat berjalan. Nah, sehingga tempo, dinamika, dan lain sebagainya itu sudah diorientasi kepada musik untuk berjalan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada instrumen-instrumen lain yang seperti kendang, itu bisa bermain sambil berjalan. Kemudian ada bumbung gebyog, itu kita perlukan suaranya untuk memperkaya ritme, dan visualnya juga kita inginkan bagaimana biar penyajiannya bagus dan kelihatannya bagus dan juga suaranya bisa tercover ke dalam melodi yang ada. Jadi bumbung gebyog itu adalah sebuah alat musik yang khas Jamrane sebenarnya, yang dalam bermainnya itu mempergunakan alas kayu sehingga bunyinya seperti orang nebuk itu panglesung itu. Itu yang kita coba olah ritmenya sesuai dengan melodi yang kita telah persiapkan. Nah, kemudian ada instrumen-instrumen lainnya seperti enggung, ya, enggung. Itu kita butuhkan suaranya untuk memberikan suasana, mendukung suasana perairan yang lebih kuat ya, sehingga kalau sudah berbicara enggung ya itu pasti adanya di air. Nah, di sanalah kita mencoba mengakumulasi semua instrumen-instrumen yang ada, dan kendang di sini tetap fungsinya sebagai penguasa irama karena mengontrol tempo dan lain sebagainya itu adalah kendang. Jadi ada seorang boleh dikatakan sebagai mayoret ya, tapi dia sambil bermain. Kalau dalam band mungkin mayoret itu bisa hanya menari, melakukan gerakan-gerakan akrobatik yang terkait dengan musiknya. Di sini kendang yang mengatur semua dengan, nah problem hal lain yang perlu kita khawatirkan adalah jarak antara kita pemain yang satu dengan yang lainnya, menjaga tempo. Nah, di sini memerlukan pendengaran bagi pemain dan kemudian bagaimana tempo itu bisa terjaga selamanya agar tidak lepas dari musik itu sendiri. Nah, di samping pendengaran yang harus tajam dan melihat melodi-melodinya, mendengarkan melodi-melodinya dan bertanggung jawab masing-masing, juga harus melihat pemainnya sendiri. Itu konteks itu perlu dijaga semaksimal mungkin ya, agar tidak lepas dari tempo yang ada. Nah, kemudian musik ini harus dibuat ringan karena temponya singkat. Ya, bagaimana kita tidak orientasi saya karya ini tidak begitu sulit diterima oleh penonton karena penyajiannya hanya sebentar ya, hanya 3 menit untuk display ya. Di sana itu
kita sudah pemotongan. Bagaimana menyajikan 3 menit untuk display yang ada tarinya. Di sini tari yang kita pakai itu adalah abstrak saja ya, karena mengambil dari tembang danu itu kita mencoba mengangkat budaya melis di dalam upacara-upacara di Bali itu digarap dalam bentuk tarian. Nah, sehingga antara musik dan tari itu betul-betul bisa menyatu sebagai sebuah sajian yang menarik. Nah, di sini tantangannya adalah bagaimana musik dan tari itu bisa sinkron dan mau mengena kepada tema yang diinginkan. Dan sering pertanyaan muncul ya pada saya ya, dalam proses penggarapan sebuah tari, apa sebenarnya yang lebih dulu terjadi. Nah, proses ini perlu saya jelaskan bahwa di dalam penggarapan musik atau tari, khususnya tari ya, pengalaman saya tuh musiknya jadi dulu, kemudian tari itu mencoba menafsirkan musik, dan setelah itu diadakan latihan terpisah, sehingga nanti pada saat memadukan itu ada semacam penyesuaian sesuai dengan kebutuhan waktu yang diinginkan. Karena masing-masing penggarap itu mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga nanti pada saat penyesuaian itu betul-betul kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, dalam bentuk dari karya ini ya, karena ini pawai ya, karena orientasi kita ya berjalan seperti yang saya katakan tadi, sehingga mengawali dari karya ini adalah sebuah kawitan, kemudian berjalan kemudian menuju kepada tempat kita untuk area display itu ya. Karena transisi itu kita pertimbangkan betul ya, karena bagaimana pada bagian pertama kawitan atau berjalan, terus menuju ke transisi kepada hal-hal yang gerak-gerak yang kita inginkan pada saat bergerak menuju display. Di sini memerlukan juga semacam musik yang agak rampak, sehingga langkah-langkah itu bisa ditata sedemikian rupa, tidak semrawut, betul-betul rapi. Itu semuanya menyesuaikan musik. Nah, kemudian pada bagian ketiga itu ada bagian yang namanya pengawak, itu bagian intinya. Jadi di sini penarinya menari, memperlihatkan gerak-gerak yang memberikan simbol-simbol bagaimana gerak-gerak melis itu atau upacara-upacara yang disajikan itu bisa mewujudkan sebuah kegiatan ritual mengalir seperti memercikan air, sehingga antara gerak dan tema yang diusung atau pesan yang disampaikan bisa nyampai ke penonton. Itu berlaku kurang lebih 3 menit. Nah, kemudian setelah itu kita kembali lagi kepada transisi menuju ke pada bagian akhir ya, kepada jalan berikutnya. Di sini ada transisi juga kembali ke posisi semula dan siap untuk berjalan. Di sini saya mencoba mengangkat sebuah gending, sebenarnya gending rakyat sebenarnya lagu anak-anak yang berjudul Jenggot Uban itu, biar tujuannya hanya biar bagaimana penonton tuh familiar dengan lagu itu ya, sehingga begitu mendengar itu rasanya ini lagu ini pernah saya dengar waktu anak-anak gitu misalnya. Nah, sehingga dari awal sampai akhir pertunjukan itu betul-betul mengalir ya. Nah, disinilah ibaratkan air yang bisa kita persembahkan untuk mendukung tema ini, agar garapan ini betul-betul bisa mengalir sampai dari awal sampai akhir. Nah, sebagai hal terakhir yang perlu saya sampaikan di sini ya, memang air itu kalau kita lihat sebagai sumber inspirasi itu banyak cara untuk menafsirkan air dalam menggarap sebuah karya. Tergantung dari kepekaan seorang komposer dalam melihat air sebagai apa, apakah sebagai media dan sebagainya, dan juga air sebagai inspirasi dan sebagainya. Karena pada tahun 2017 saya pernah juga menggarap
karya tabuh kreasi baru yang berjudul Loloan. Ya, di sini saya mengangkat air juga, bagaimana perjalanan air dari pegunungan sehingga sampai ke muara laut. Nah, perjalanan itu saya gambarkan dalam musik Gong Kebiaran ketika itu yang diwakili oleh Gianyar, ya, wakil Gianyar waktu itu ya. Dan pada akhir daripada garapan itu saya mencoba menggabungkan antara mood Laras Lenro dan Pelog dengan media Gong Kebiar, sehingga air muara, air tawar dan air laut itu berbaur menjadi satu. Nah, saya wujudkan perpaduan antara Laras Lenro dan Pelog dalam sebuah, untuk mengakhiri pada garapan itu. Nah, sebagai bagian akhir daripada penyajian saya hari ini lah, kalau kita menyikapi air memang betul-betul kita harus, keberadaannya harus kita jaga ya, karena air itu merupakan sumber kehidupan yang kita harus hormati dan kita harus jaga keberadaannya, dan sumber-sumber air yang ada harus betul-betul kita pelihara dengan baik. Mata-mata air yang kita miliki harus kita pelihara dengan baik agar nanti kita tidak menyesal nanti mata air yang kita jaga tidak menimbulkan air mata. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan nanti pada saat berikutnya, session berikutnya ada hal-hal yang perlu kita tambahkan lagi. Saya kira sekian. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Santi Om. Matur suksema Pak Nyoman Winda. Ini kalau tadi Prof Pande lebih kepada materinya begitu. Kalau Pak Nyoman Winda tadi lebih kepada prakteknya begitu ya Pak ya. Dan sudah dicontohkan tadi dalam PET AYE pada pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali yang sudah berlangsung pada awal bulan Juni ini, yang mengangkat tema besar PKB tahun ini, yakni Danu Kerti Huluning Amerta, memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Dan sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab, kami ingin mengingatkan kepada para peserta, bagi Bapak Ibu para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, silahkan menggunakan fitur raise hand, kemudian nanti akan dipersilahkan oleh panitia untuk menyampaikan. Sudah ada satu peserta yang ingin menyampaikan tanggapannya kepada para narasumber. Sudah ada Pak Nyoman Sutame. Pak Nyoman Sutame sudah bergabung bersama kami. Bapak Nyoman Sutame. Om Swastiastu. Mungkin bisa dinyalakan kameranya, Bapak? Ya. Baik. Pak Nyoman, silakan Bapak untuk menyampaikan tanggapannya. Swastiastu, narasumber yang Bapak Prof sama Bapak Nyoman. Yang apresiasi penyampaian dari Bapak Prof, bagaimana sumber air bisa dilihat dari sumber dan manfaatnya. Ini penyampaiannya sangat detail, bagaimana ketika air itu kita disajikan lewat audio visual, langsung dan tidak langsung. Nah, sampai kepada fakta yang disampaikan adalah adanya lomba musik ciblon. Musik ciblon atau lomba ciblonan ya, yang disampaikan oleh peserta sampai 13. Ini bagi saya ini luar biasa. Nah, cuma pertanyaan saya kepada Bapak Prof, langkah cerdas yang tadi, ide-ide gagasan yang kuat tadi, bagaimana mempresentasikan air ke dalam karya musik lewat audio visual langsung dan tidak langsung. Jadi pertanyaan sederhananya, apakah ada alat musik lain selain tepukan tangan yang tadi, sehingga mungkin lebih representatif kalau kita mendengar dan melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karya ini eksis?
Itu yang kedua. Yang garis bawahi, apakah karya ini eksis? Apa hanya tekstual? Bagaimana kontekstualnya? Nah, yang kedua, kepada Bapak Nyoman Winde, barangkali apa yang dijabarkan tadi kan sangat kuat. Bagaimana dasar ide munculnya sebuah gagasan ini yang barangkali inisiatornya rektor ISI dan pasar. Bagaimana PKB ini sering dihujat oleh masyarakat gitu. Mungkin kita sepakat dulu bagaimana PKB ini bisa eksis dulu. Ketika dia ingin eksis, dia paling tidak tim PKB ini harus mendengar bagaimana kegelisahan masyarakat. Itu penting. Nah, setelah inisiator menyampaikan kepada konseptornya Bapak Nyoman dan selaku komposer juga, nah di sana muncul bagaimana hujatan masyarakat bahwa PKB dikatakan monoton kah, dikatakan tidak mampu mempresentasikan tema PKB kah yang disampaikan oleh Pak Nyoman. Nah ini kan bagian dari mendengar sebuah aspirasi. Ini adalah langkah cerdas bagi saya ketika tim panitia PKB dengan tim kuratornya ada sinergisitas dengan lembaga ISI dan pasar, dengan konseptor dan komposernya, sehingga akumulasi kegelisahan masyarakat yang berharap bahwa pesta kesenian Bali itu ke depannya lebih representatif, lebih mendengar aspirasi, dia akan menjadi eksistensi. Bagaimana merawat prestasi itu? Nah, oleh Bapak Manwinda tadi, kegelisahan itu terakumulasi dalam karya baru, yaitu Gambyu Agung. Gambyu Agung yang barangkali gamuh dasarnya, tapi dia terurai lagi, ditambahkan alat musik, ada kendang, ada suling, ada genggong, ada kepeak, ada mandolin, ada bumbung gebyog barangkali. Nah ini kan sehingga menjadi kompleks dia, menjadi sangat representatif kalau kita melihat dari keterlibatan alat-alat musik yang memang digabung di sana. Nah, lagi ada bagaimana mempresentasikan air dalam karya itu. Nah, barangkali inilah imajinasi kita harus positif dulu. Coba mempresentasikan air itu menjadi karya yang betul-betul mampu mewujudkan Danukerti hari ini. Nah, menurut Pak Nyoman Winde di sana tadi, bagaimana elemen-elemen musik itu tidak ada yang mendominasi. Di sana ada sesuatu yang barangkali beragam gitu loh, karena beragam jadi ada keragaman di sana. Semua elemen musik itu mengalir. Saya bangga dengan konsep ini. Tiang bertanya sama Pak Man gitu. Menurut Pak Nyoman, merasa puaskah? Merasa yakinkah bahwa karya ini sudah mewujudkan kegelisahan personal karena dengan waktu yang mepet? Itu yang pertama. Yang kedua, mampukah Pak Man mempresentasikan sifat-sifat air dalam karya Gambyu Agung ini? Saya kira itu jawabannya sangat personal dan barangkali kompleksitasnya luar biasa. Yang ketiga, kenapa Tiang tanya ini? Karena kepuasan individu seorang komposer itu sangat berbeda ketika bagaimana apresiasi penonton yang barangkali parsial, tidak secara holistik melihat sebuah karya. Yang keempat, Tiang bangga dengan karya ini karena akan memberikan pilihan-pilihan ke depannya sehingga keragaman itu menjadi beragam dan betul-betul membuat kekayaan yang kebaruannya luar biasa, tapi dalam bingkai kedisinian. Nah itu barangkali yang dia ingin sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya Pak Man jangan stop berkarya, Bapak Prof Pande juga tetap sebagai inisiator, sebagai konseptor, Bali itu akan menjadi lebih terjaga dalam eksistensi yang luas. Barangkali keragaman itu adalah anugerah Tuhan yang tidak mesti diseragamkan. Hanya itu, ada sikap kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Yang berkenan Pramo, Santi Om, Santi Om. Matur suksema Pak Nyoman Sutama, luar biasa komprehensif ini tanggapannya, tidak hanya memberikan tanggapan terkait dengan materi yang sudah disampaikan pada hari ini, tapi juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa.
saya akan izinkan Prof. Pande dulu untuk menanggapi beberapa pertanyaan dan juga menanggapi tanggapan dari Pak Nyoman Sutama tadi. Kalau boleh saya sampaikan kembali pertanyaan dari Pak Nyoman Sutama untuk Prof. Pande adalah, apakah sebenarnya ada alat musik lain yang bisa lebih representatif begitu, merepresentasikan tema daripada PKB pada tahun ini, dan apakah juga karya ini eksis begitu? Silakan Prof. Pande memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Bapak Sutama. Om Swastiastu, Pak Sutama. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Di dalam karya, suara air itu sudah bisa bicara sebenarnya. Kadang-kadang juga ditambahi dengan alat yang lain, sesuai dengan kehendak penyusun itu sendiri, pengkarya itu sendiri. Jadi saya tekankan lagi bahwa suara air itu juga sudah bisa bicara dan akan tergantung juga konteksnya, bicaranya air itu. Bentuknya seperti apa juga. Dan kadang-kadang juga ditambahi menyertakan alat yang lain. Demikian jawabannya yang pertama. Yang kedua, karya ini eksis apa tidak? Nah, saya matur dengan Pak Nyoman Sutama, untuk mencari keeksisan itu membutuhkan waktu lama. Ini sering dilakukan, terutama saya sering dengan mahasiswa juga melakukan hal-hal eksplorasi seperti itu. Mungkin sampai seperti menggunakan audio, visual, dan audio dengan air, saya kira belum eksis. Kemungkinan juga eksis juga nantinya. Membutuhkan waktu lama. Demikian Pak Nyoman Sutama, semoga puas. Suksema. Suksema Prof. Pande. Mudah-mudahan Pak Nyoman Sutama sudah terpuaskan dengan jawaban Prof. Pande. Selanjutnya untuk Pak Nyoman Winda mungkin ingin menanggapi terkait dengan tanggapan dari Pak Nyoman Sutama dan juga beberapa pertanyaan dari Pak Nyoman Sutama. Tadi agak banyak ya ke Pak Nyoman Winda ini, tapi lebih kepada personal Pak Nyoman Winda sendiri. Kalau boleh saya ulang adalah, sebenarnya apakah Pak Nyoman puas dengan karya yang sudah Pak Nyoman hasilkan pada PET-AYE kemarin, dan sudah mampukah kemudian karya tersebut merepresentasikan tema besar PKB tahun ini, yakni memuliakan air sebagai sumber kehidupan, dan bagaimana sebenarnya apresiasi dari masyarakat? Apakah memang sudah holistikkah dan tidak parsial begitu mengapresiasi karya seni ini? Silahkan Pak Nyoman Winda. Pak Nyoman Sutama, selamat pagi ya. Kalau kita berbicara puas dan tidak puas, tentu kita dalam berkarya itu tidak pernah akan puas-puasnya, karena kalau begitu nanti kita akan mandek. Jadi selama kita berproses ya tetap kita harus meningkatkan apa yang kita miliki agar kita itu betul-betul bisa enjoy dengan apa yang kita buat itu dulu. Nah kemudian karena ini dalam persiapan ini khususnya ya, ini kan singkat sekali ya, kalau kita melihat proses dari perjalanan pawai ini kan mendadak sekali, sehingga saya itu oleh Pak Rektor mendadak sekali sebenarnya, karena ada pawai harus menggarap ini. Nah akhirnya kita coba-coba saja menafsirkan ya bagaimana biar mengalir gitu air ya, sehingga saya membayangkan bahwa pertama yang saya pikirkan adalah garapannya harus melodis, karena melodis yang bisa mewakili air gitu. Nah sehingga demikianlah bentuk garapannya. Kalau kita ke depannya tentunya ini memerlukan suatu
proses lagi ya, agar betul-betul kita bisa menyampaikan pesan ini. Mungkin tahun depan kalau memang ini dipakai lagi, kalau temanya lain akan beda konsepnya. Ya, kalau walaupun alatnya kan bisa dipakai sesuai dengan apa yang kita, kalau ingin mempertahankan Gambio Agung ini dalam tema yang berbeda-beda akan bisa saja ya. Tapi untuk kali ini ya sementara itu yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti penonton bisa juga menangkap apa yang menjadi arahan daripada tema ini, kemudian sesuai dengan garapan yang kita wujudkan itu. Saya kira itu yang jawab pertanyaan pertama. Ada lagi yang lainnya? Yang lainnya adalah apakah karya yang Pak Nyoman Winda hasilkan sudah digarap ini sudah mampu kemudian merepresentasikan air itu, merepresentasikan tema daripada PKB itu, Pak? Kalau membilang mampu atau tidak mampu, apakah mampu mempresentasikan itu, saya mencoba mengolah, ya, bagaimana kekuatan yang ada, elemen-elemen musik yang kira-kira bisa mewujudkan air, ya. Jadi suara mandolin itu betul-betul bisa membawa saya ke alam sana, gitu. Jadi dengan membuat melodi yang mengalir, ya, tidak putus-putusnya. Tentu kalau kita jeli melihat melodi itu ada juga ritme yang gemercik air yang bisa kita tangkap ya dari permainan ritme yang tetap mengacu kepada melodi ya, yang seperti yang saya katakan tadi itu, musik ini heterofoni ya, melodinya kuat dan instrumen-instrumen lainnya mendukung ke sana ya, kenang juga mendukung ke sana ya arahnya, walaupun melodinya kuat tapi ritme juga ada di sana. Bagaimana kita bisa menyanyikan kenang itu dengan melodinya sendiri. Misalnya dalam satu contoh lagu yang sudah ada, misalnya kapa kumpung dendut kumpung kapa dendut kapa. Jadi melodi itu tetap kita nyanyikan, tapi irama kenang itu, pukulan kenang itu sudah ada di sana. Nah, inilah yang kita coba ulas, ya kita kembalikan lagi dalam konsep yang baru, dalam bentuk yang baru, dengan mempergunakan mandolin dengan suara yang itu misalnya ya, itu suaranya khas sekali ya, beda dengan suara-suara gitar ya, karena alat penutupnya itu bukan langsung ditutup oleh tangan itu hanya menekan tombol dan kemudian ada semacam jembatan yang untuk mengatur kebutuhan suara yang kita inginkan ditekan oleh alat itu melalui gerakan tangan ini. Mungkin Pak Sutama juga tahu tentang itu ya, bagaimana teknik permainan mandolin yang betul-betul unik ya, sehingga betul-betul memberikan suatu kesan yang menurut saya ya bisa mewakili air sebagai kekuatan dalam mengolah melodi, khususnya dalam garapan ini. Saya kira sekian Pak Nyoman, ya mudah-mudahan bisa diterima. Pak Nyoman Winda, terkait dengan apresiasi masyarakat, apakah memang sudah secara holistik dan tidak lagi parsial begitu? Iya, kalau kita berbicara masalah holistik ya mungkin belum tentu juga, mungkin belum ya, karena ini kan memerlukan suatu perjalanan ya. Karena ini kan baru dipentaskan sekali ya, mungkin orang-orang yang menyaksikan itu di PKB melihat suatu hal yang aneh, lain ya daripada biasanya, lain daripada PKB sebelumnya yang identik dengan Bleganjur, kemudian Bleganjur itu identik dengan cenceng kopiak dan lain sebagainya, kenang, gemuruh dan lain sebagainya. Kemudian ada ketugumi yang lebih menonjolkan ritme tertentu ya, yang kuat, kompleks dan lain sebagainya. Namun kali ini ya beda. Ya kita coba mengemas kelembutan ya. Kemudian kelembutan itu kita wujudkan dengan permainan melodi, pengolahan melodi yang tidak saja monoton seperti itu, dan juga ada permainan modulasi ya, karena pada bagian tengahnya itu ada permainan pelok dan slendro itu yang mungkin bisa menyentuh yang kita harapkan bisa memberikan suasana baru pada garapan kali ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya dalam konteks yang berbeda atau tema yang berbeda kita bisa menyesuaikan lagi, tidak saja menonjolkan mandolinnya seperti itu ya, mungkin beda juga. Nah sehingga nanti akan tetap terus akan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Sebagai suatu alat gambio kita akan coba pertahankan dan isi akan mencoba ini sebagai barungan baru ya. Namun nanti bentuk garapannya akan menyesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan.
Saya kira itu Pak Nyoman. Pak Nyoman Winda, terima kasih. Tapi kalau boleh dibocorin Pak, berikan kami bocoran dong Pak, sebenarnya berapa lama sih persiapannya pada saat itu untuk persiapan pawai, dan kalau memang tadi Pak Winda sudah sampaikan mendadak begitu dan singkat sekali, idealnya berapa lama sebenarnya Pak persiapan untuk menggarap itu? Ya, sebetulnya ini singkat sebenarnya karena saya membayangkan sulit sekali pada awal-awalnya. Karena belum menemukan pemain mandolin yang handal ya. Karena ini kan memerlukan suatu teknik khusus ya. Tapi tiba-tiba saja ya baru saya mencoba merangsang membuat melodi, dicoba, ketika itu jadi langsung gitu. Nah, akhirnya dari sanalah mengalir terus ya, sehingga dalam 4 hari bentuknya sudah jadi. Nah, sehingga nanti kan ini perlu pemantapan lagi karena penambahan instrumen lainnya biar bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita konsep pada awalnya. Demikian juga dengan tari yang digarap oleh Dayu Aryo ya waktu itu ya, kita itu harus menyesuaikan karena karya ini kan untuk tari, minimal kita itu harus membayangkan elemen-elemen tari yang dalam pikiran kita di dalam menggarap musik itu sendiri ya. Bagaimana kapan penari harus menyeledet dan kapan penari harus berjalannya kayak apa, lari atau bagaimana, ya itu dari musik itu harus merangsang dari awal ya. Sehingga di sinilah membutuhkan suatu pekerjaan yang lebih berat sebenarnya dalam proses ya. Tadi mewujudkannya itu ya, kalau sudah ada melodi awal, jadi yang lainnya menyesuaikan ya, ritme-ritme yang ada itu kita coba mendekat kepada bentuk-bentuk yang mendekati air ya, persawahan, suasana persawahan misalnya. Di sanalah yang kita banyak berproses ya, menghabiskan waktu. Kira-kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nyoman Winda. Artinya cuma 4 hari berarti pada saat itu Pak. Luar biasa. Ya, selanjutnya sudah ada peserta berikutnya yang juga ingin memberikan tanggapan. Sudah ada Pak Nengah Mulyana. Pak Nengah Mulyana, apa sudah bergabung bersama kami? Ya, ada 2 peserta yang sudah menantikan ini untuk memberikan tanggapan. Baik, Pak Nengah Mulyana sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Pak Nengah Mulyana, silahkan dengan tanggapan mungkin atau mungkin pertanyaan juga kepada para narasumber hari ini. Hargai itu. Jadi apa yang sudah disampaikan baik oleh Prof. Pande maupun Pak Nyoman Winda, lalu air itu bisa dijadikan sebagai media, sebagai inspirasi dalam berkarya seni. Memang sebagai seniman, ya tergantung seniman itu berada di mana. Ya tadi Pak Nyoman Winda juga sudah menyampaikan, kalau seniman itu berada di daerah pesisir, pantai, ya sudah barang tentu dia akan lebih banyak mengetahui bagaimana air itu yang ada di laut maupun dia ada tempuran atau di loloan gitu. Jadi itu pun bisa dijadikan sebuah inspirasi. Barangkali juga ada seniman yang ada di pegunungan, itu mungkin juga bagaimana dia menginterpretasi air yang ada di sekitarnya. Karena seniman tidak bisa lepas bahwa apapun yang ada di sekitarnya atau di lingkungannya itu akan menjadi inspirasi. Nah, kita contohkan juga beberapa pendahulu-pendahulu kita atau seniman-seniman tua. Kebetulan saya pernah meneliti tentang almarhum Pak Rembang yang menanyakan tentang bagaimana terkait dengan air dan notasi. Beliau pernah menyampaikan
mengapa dong, oh ngecor gitu, lalu ngecer, sampai yang terakhir ngecir gitu, yang kecil gitu. Kalau di dalam nada itu dari rendah ke tinggi. Kalau di dalam kaitannya dengan ngecor, ngecer sampai ngecir itu dari yang gede sampai yang kecil. Nah, hal semacam itu kan bagaimana seniman itu sudah bisa terinspirasi oleh fenomena yang terjadi terkait dengan air itu sudah diterjemahkan ke dalam nada, pemberian nama nada, dong deng dung dang ding, akhirnya seperti itu. Nah, yang berikutnya apa yang disampaikan oleh Pak Windo tadi sudah barang tentu, terutama yang saya sedikit agak berbeda ini bahwa musik itu di dalam proses pembuatan tari itu musik duluan jadi itu memang beberapa terjadi seperti itu. Suatu contoh di tahun 80-an waktu kami masih ada di Bali, Pak Wayan Brato selalu membuat karya itu sudah jadi. Baru kami ini dengan rekan-rekan di ASTI maupun di Kokar menerjemahkan bagaimana musik itu lalu kita bagaimana mengisi dengan tarian itu. Itu memang di satu sisi itu bisa terjadi termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman Windo tadi. Kalau secara implisit menurut saya itu apapun mungkin tari itu bisa jadian karena jadi duluan karena apa? Bukan kita mendiskusikan masalah mana duluan telur dengan ayam itu. Karena paling tidak sebagai seorang komposer gitu, kalau hubungannya dengan tari paling tidak kita sudah mempunyai bayangan, paling tidak bayangan bagaimana sih melasti itu. Nah, itu akhirnya karena dalam melasti itu ada gerak gitu. Paling tidak itu yang menginspirasi. Oleh karena itu secara implisit bahwa tari itu pun bisa jadi duluan gitu. Kalau kami yang pernah juga atau sering membuat iringan tari komposisi di Solo itu biasanya tariannya sudah jadi dulu lalu kita berdiskusi bagaimana sih apa temanya, bagaimana karakternya, bagaimana suasana yang diinginkan, lalu mana yang harus mungkus. Mungkus itu artinya bagaimana kita mengikuti gerak sesuai dengan musik itu. Umpamanya seperti di Bali, jeng jeng itu geraknya seperti itu. Nah, bagaimana kita suatu saat menonjolkan tarinya yang lebih dominan. Bagaimana sekali waktu musiknya yang dominan seperti Pakarena. Pakarena musiknya yang begitu kencang tapi tariannya halus. Begitu juga bisa sebaliknya. Nah, hal semacam itu sudah barang tentu akan ada diskusi gitu. Nah, oleh karena itu barangkali di satu sisi kebetulan di karyanya Pak Nyoman Windo itu musiknya yang duluan jadi, baru bagaimana seorang koreografer membuat atau menyesuaikan untuk mengikuti musik yang sudah ada. Nah, itu. Ini jadi hanya sekedar urun rembuk bahwa di satu sisi bisa tarian lebih dulu ya gitu karena apapun mesti dialog itu ada, tadi sudah disampaikan. Setelah itu ada dialog untuk mencari titik temu bagaimana mencari jembatannya sehingga tidak ada saling pemaksaan lah gitu, unsur pemaksaan di sana. Cara-cara itu yang masalah Prof Pande, kalau tadi ya, siapa Pak Sutamo apakah eksis gitu. Selama itu kegiatan di Sendang itu ada mandi bersama, itu secara tidak langsung anak kecil pun mengikuti sama seperti kita di kampung kalau sudah nyemplung di Tukade atau di Telabah mesti kita main air. Bagaimana air itu kita manfaatkan supaya ada menimbulkan suara yang ya secara musikal ya saya kira akan tetap eksis gitu. Mungkin kalau apakah itu menjadi sebuah karya seni ya kalau kita sejauh mana bagaimana kita memandangnya kan gitu. Sama seperti hujan itu apakah musik ya itu kan tergantung karena musik itu cukup luas gitu. Kadang-kadang ada yang seperti karyanya John Cage itu ya hanya nada satu kali piano langsung diem sampai terakhir udah ditutup gitu umpamanya. Apakah itu musik? Nah, itu musik itu kan luas. Nah, jadi definisi musik itu
bisa kita mengacu siapa referensinya. Jadi saya sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Pak Sultamo itu, apakah nanti tetap eksis? Ya saya kira kalau itu mereka hanya sekedar bermain, tapi kita sebagai pengamat mengatakan itu musik, ya tetap musik gitu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan atau urun rembuk. Sekali lagi selamat kepada dua narasumber yang sudah memberikan pengalaman-pengalamannya yang bagaimana memandang air itu dari perspektifnya masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om, Santi, 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 Om. Matur suksemo. Matur suksemo juga Pak Nengah Mulyana sudah bergabung dan urun rembuk ini. Mungkin Pak Nyoman Winda ingin menanggapi, tadi ada beberapa hal termasuk juga tari sebenarnya bisa jadi lebih dahulu dibandingkan dengan musiknya gitu. Silakan Pak. Memang satu sisi ada beberapa yang memang, tapi kebanyakan pengalaman saya ini, maaf ini pengalaman saya ya. Sebelum menggarap tari tentu ada diskusi dulu ya. Bagaimana bentuk tarinya, judulnya apa, temanya apa. Tentu dari sana kita memikirkan musiknya. Sehingga dalam proses berikutnya ya kita langsung saja terjun ke gamelan ya. Ya dengan konsep yang telah ada, yang telah kita persiapkan. Tentu mengacu pada tari di sini ya. Karena ini untuk dengan tari ya semuanya bersumber dari tari ya. Agem, tandang, tangkep, seledet dan lain sebagainya, berjalan, numbang dan lain sebagainya. Tentu itu yang menjadi dasar kita kuat. Ya memang tari dulu ada itu. Gerak-gerak itu yang kita pakai dasar untuk menggarap musiknya. Dan ada juga pernah juga kita membuat mungkin perkecualian ini ya, pernah saya lakukan. Tadi sudah ada, tapi musiknya lebih bersifat ilustratif jadinya tidak. Ya musik jalan dan tadinya juga jalan sehingga tidak ada aksen-aksen yang ketat. Hubungan antara tari dan musik itu bisa juga seperti itu. Karena sifat musik itu sudah mengilustrasi tarinya. Tapi tarian-tarian yang sepanjang ini yang pernah saya garap ya, kebanyakan dan hampir semuanya kita menafsirkan dari segi musik dulu. Dari segi musik tentu dengan pertimbangan elemen-elemen tari yang sudah umum kita pakai, yang umum ada di Bali ya. Seperti tandang, tangkap dan lain sebagainya. Ya itu bisa saja terjadi ya, tapi untuk karya ini memang seperti demikian adanya, memang musik jadi dulu karena waktunya singkat. Sampai itu ya kalau musik sudah jadi ya penari direkam oleh penari, kemudian digarap tarinya, kemudian gabung ya dilakukan penyesuaian, pemotongan dan sebagainya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Kira-kira itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Matur suksema Pak Nyoman Winda. Selanjutnya ini Prof. Pande mungkin juga ingin menanggapi terkait yang sudah disampaikan oleh Pak Nengah Mulyana. Sepertinya tadi lebih kepada apresiasi, kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh Prof. Pande melalui lomba ciblonan itu, kegiatan di Sendang yang tidak hanya mungkin melibatkan warga yang dewasa, tetapi juga pasti di sana ada anak-anak. Kemudian air di Sendang itu juga bisa menghasilkan musik begitu. Bagaimana kemudian bisa memaknai air dalam kehidupan melalui sebuah garapan seni. Silakan Prof. Pandit dengan tanggapannya. Oke, silakan. Saya ingin menanggapi juga apa yang dikatakan Pak Nengah Mulyana, pertanyaannya Pak Nengah Mulyana terhadap Pak Nyoman Winda. Itu karena terkait dengan metode penciptaan, itu sangat tergantung dari penciptanya, pencipta tari atau pencipta dan tabuh. Yang jelas awal itu mesti ada semacam diskusi dulu, penyamaan persepsi, mau apa dan sebagainya. Ini sangat tergantung dari konteks dan penyusunnya sendiri. Bisa tari lebih dulu, bisa karena tabuhnya lebih dulu, itu tergantung. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang kedua masalah ini saya bersyukur ya. Itu kemarin itu percobaan yang saya lakukan karena terinspirasi oleh orang mandi. Ternyata
orang yang main air di dalam sendang itu bisa kita angkat sebagai musik. Ya, pengertian musik ya sangat luas. Tidak perlu itu dibicarakan. Tergantung dari paradigma kita melihat, menanggapi fenomena yang ada. Kalau hanya sebagai suara biasa saja ya boleh-boleh saja. Tapi kalau itu diangkat sebagai pakai unsur-unsur pertunjukan, ya boleh-boleh saja itu disebut sebagai karya musik. Harapan saya bisa saja karya-karya itu dipertunjukkan tidak hanya di sendang saja, tapi di hotel-hotel juga bisa. Itu dengan kedalaman kolam tertentu. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Matur suksema Prof. Pande. Itu menarik sekali ada kalimat terakhir bagaimana kemudian garapan seni ini tidak hanya bisa dilakukan di sendang begitu, tetapi juga bisa masuk sampai ke hotel-hotel. Tentu ini jadi harapan kita semua ya, bahwa garapan seni para seniman, tidak hanya seniman di Bali mungkin, tetapi seniman di seluruh Indonesia ini bisa dinikmati di tempat-tempat yang mewah seperti hotel begitu misalnya. Sebelum kita lanjut ke peserta berikutnya yang akan menyampaikan tanggapan dan juga pertanyaan, kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu para peserta, jika ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan kepada para narasumber terkait dengan tema atau Widya Tule pada hari ini yang mengangkat tema Bunyi Banyu dan Prakempe, Bapak Ibu para peserta dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, nanti akan diberikan tanggapan oleh panitia dan selanjutnya diizinkan untuk menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan. Selanjutnya sudah ada Pak Wahyu Hermawan, ini yang sudah bergabung juga melalui aplikasi Zoom webinar pada hari ini. Pak Wahyu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Silakan Pak Wahyu. Pak Nyoman Winde, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Nyoman Winde. Jadi setahu saya itu di Bali Utara itu pernah ada garapan karawitan yang namanya Hujan Emas. Apakah gong Hujan Emas itu mempresentasikan air sebagai sumber kehidupan? Dan pertanyaan yang kedua, Gambio Agung yang waktu pada saat Pet Ayu tampil di depan panggung kehormatan itu, apakah Gambio Agung itu sama seperti Adi Merdanggo atau Petok Bumi? Saya ingin mengajukan pertanyaan seperti itu. Ya, itu saya kira. Mohon maaf bila ada kesalahan di kata-kata saya. Om Santi. Om, selamat siang Bapak. Terima kasih. Baik, matur suksema Pak Wahyu Hermawan. Pak Nyoman Winde, sudah bisa ditangkap seluruhnya pertanyaannya Pak? Ya, silahkan Pak. Terima kasih Wahyu Hermawan ya. Pertanyaannya bagus ya, karena ini ada sebuah karya legendaris sebenarnya, karya lama asli tabuh kreasi Hujan Emas ya. Dan saya belajar megambel pertama dengan tabuh Hujan Emas itu sebenarnya sejak saya kecil ya. Dan ini karya siapa yang menciptakan saya lupa ya. Mungkin akhirnya saya melihat garapan itu, saya teringat dengan gendingnya sedikit ya. Dan bagaimana si pencipta memberikan judul Hujan Emas itu jadinya saya mereka-reka jadinya, tidak tahu persis ya. Karena kalau kita melihat lagunya, nah mungkin hal-hal seperti itu identik dengan hujan ya, hujan yang betul-betul sumringah, yang betul-betul memberikan imajinasi kepada penontonnya atau pendengarnya pada kala itu ya. Ya entah bisa diterima atau tidak ya tergantung dari apakah itu judulnya dulu ataukah musiknya dulu gitu. Apa musiknya sudah ada atau musiknya dibuat dulu baru dibuatkan judul. Kadang-kadang kan kita tidak tahu judulnya karya itu apa nanti ya. Tiba-tiba saja setelah jadi baru dibuatkan judul ya. Dan mungkin saja penciptanya ketika itu
nya asalnya cerah hujan banyak luang ada hujan emas ya. Ini perkiraan saya juga tidak berani memastikan. Karena membuat judul itu tidak mudah ya. Bisa judul duluan, kadang-kadang tidak cocok dengan garapannya. Bisa sudah jadi ya, oh kira-kira pakai judul ini aja ya. Itu sebatas judul ya. Itu terserah nanti penikmat yang akan menilai. Karena juga ada tidak saja hujan emas ya. Ada juga garapannya karya Pak Brato itu judulnya Menanti Hujan Teduh. Ya mungkin pernah didengar tuh. Mungkin Dek Wahyu pernah mendengar Menanti Hujan Teduh itu. Itu endingnya jelas sekali. Di sana ketara sekali. Oh ini mau dah, ini menanti hujan teduh, hujan itu reda ya. Itu karya Pak Brato kira-kira tahun 60-an kalau nggak salah, 40-an ya kalau nggak salah. Nah itu contoh-contoh yang bisa kita lihat. Ada juga seperti yang saya katakan tadi karya saya Lolowan, yaitu mencoba menafsirkan air, bagaimana perjalanan air dari gunung dengan liku-likunya, dengan mungkin sentuhan apa, dan kemudian lagi belok sana, belok kini. Akhirnya air tawar itu bertemu dengan air laut di Lolowan. Nah di sanalah saya gambarkan sebagai perpaduan antara dua laras ya, ada laras Pedro dan Pelog menjadi satu di sana, mengakhiri perkarya tersebut. Nah itu kira-kira yang pertanyaan pertama ya, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan itu bisa dijadikan pegangan ya, karena itu juga jawabannya ya mungkin kurang pas ya, karena itu memerlukan suatu masing-masing mempunyai kebenaran untuk menjawab pertanyaan itu ya. Jadi bayangan saya seperti itu. Nah kemudian pertanyaan kedua kalau nggak salah Gambio Agung itu sama dengan Adi Merdanggo atau tidak kan gitu ya. Nah kebetulan saya terlibat semuanya itu ya, Adi Merdanggo saya juga penggarapnya waktu itu ya tahun 84 ya. Memang itu mengambil perpaduan dari drum band dan belganjur, itu ide awalnya. Karena sebelumnya pada tahun 79 awal-awal PKB itu yang dipakai itu adalah drum band mengawali PKB, pawai PKB. Nah timbullah ide Bapak Gubernur kala itu Pak Mantro ya, sing tadi Gambalan Bali anggo drum band ya, seperti itulah. Akhirnya Pak Bandem yang menerjemahkan itu kepada saya ya, coba dibuat garapan. Nah, menggabungkan ya, mencoba mengangkat belganjur, esensi belganjur ke dalam badungan yang lebih besar, menggunakan kendang banyak ya, ketika itu mungkin 60 kendang kalau nggak salah ya, cenceng dan lain sebagainya, dan mengadopsi juga permainan drum band ketika itu, memadukannya dengan belganjur, sehingga itu bertahan sampai Adi Merdanggo itu bertahan sampai tahun 2013 kalau nggak salah ya. Nah modelnya pun beda-beda sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tema. Kalau sudah mengangkat tema beda lagi ya. Pernah digabung dengan trompet, pernah digabung dengan angklung bambu dan lain sebagainya, dengan vokal dan lain sebagainya ya. Sehingga setiap tahun itu tetap Adi Merdanggo, tapi model karyanya berbeda sesuai dengan keinginan kita, atau kalau ada tema ya kita mencoba mendekat ke tema itu sendiri. Nah kemudian ada Ketugumi lagi ya, itu lebih menekankan kepada permainan ritme yang kuat ya. Jadi tahun 2014 sampai 17 itu Ketugumi. Instrumennya mungkin sebagian masih pakai kendang, ada kendang blik di sana yang mempertegas kesan-kesan kuat ya. Nah untuk Gambio ini ya, ini memang kontras ya. Gambio Agung ini kita mencoba mengadopsi alat-alat yang betul-betul mengalun ya, memang melodis ya, untuk mewujudkan tema air itu sendiri ya, sesuai dengan PKB yang diusung tahun ini. Saya kira itu ya perjalanan pawai dari tahun 79 sampai sekarang, itulah tahun 79 drum band, kemudian Adi Merdanggo, dan pernah mengikuti, Adi Merdanggo itu sempat jaya sekali, pernah mengikuti tampil di Asian Games di Jakarta tahun berapa lupa saya. Pernah mengikuti penurunan bendera di Istana Merdeka juga, dalam konteks yang berbeda. Nah itulah perjalanan pawai sampai saat ini dengan munculnya ensemble baru yang disebut dengan Gambio Agung. Nah ini baru pertama kali Gambio Agung. Kita tidak tahu tahun depan kayak apa nanti Gambio Agung ini. Gitu ya. Bentuknya, garapannya ya. Saya kira itu Pak Wahyu.
Matur suksema Pak Nyoman Winda. Ini artinya sebenarnya tantangan juga sebenarnya ya Pak Nyoman Winda sebagai seorang komposer dan juga para seniman yang terlibat dalam PKB ini untuk menghasilkan sebuah garapan seni dalam PKB yang selalu diselenggarakan setiap tahun sehingga tidak menghasilkan sebuah karya yang monoton begitu ya Pak ya. Ya, itu salah satu cara yang kita lakukan ya. Harus terus berinovasi. Harus terus berkembang ya, harus sesuaikan ya. Karena hal itu harus kita tangkap dengan pikiran yang jernih ya, bahwa jangan menganggap PKB itu monoton. Bahwa ada esensi yang terus berkembang ya, hal-hal yang sangat-sangat unik di dalamnya itu, dalam prosesnya itu terjadi sehingga bisa mewujudkan karya seni yang betul-betul kita bisa harapkan ya. Jadi keinginan semua orang tentunya tidak bisa kita penuhi semua ya. Yang jelas kita terus berbuat gitu. Baik, suksema Pak Nyoman Winda. Mungkin Prof. Pandey ingin memberikan tanggapan juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Wahyu Hermawan tadi. Prof. izin mungkin bisa dinyalakan dulu mic-nya, masih di mute. Ya, silahkan Prof. Soal judul nama gending itu bisa sebagai tanda dan juga bisa sebagai merepresentasikan fenomena yang saat itu diketahui oleh penyusunnya, seperti hujan emas itu. Itu awal-awal saya belajar main gamelan, itulah menggamel itu hujan emas. Ternyata saya pikir ini sementara saja, bisa saja gending hujan emas itu hanya sebagai namanya, itu hanya sebagai tanda saja. Baik, terima kasih Prof. Pandey juga sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan tadi. Kita akan berlanjut ke peserta berikutnya ini. Sudah ada Profesor Dr. Rustopo, Eskar MS dari ISI Surakarta. Silakan Prof. Terima kasih moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Mohon maaf tadi saya masuk terlambat, jadi tidak tahu awalnya, tapi setelah mengikuti pembicaraan saya tertarik untuk masuk. Yang pertama, selamat untuk Prof. Pandey dan Mas Winda sebagai narasumber yang telah banyak memberikan pengalaman-pengalaman dan masuk pada intinya. Saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Winda maupun Prof. Pandey mengenai jadi eksistensi komposer. Jadi kreativitas komposer ya seperti itulah. Bisa berkarya berdasarkan apa saja yang mengilhami air, alam, hutan, apa saja. Dan mempunyai strategi sendiri. Seniman yang satu, komposer yang satu, dan yang lain itu memang berbeda. Dan itulah yang membedakan karya-karya mereka. Saya kira begitu. Tapi bicara tentang air sebagai sumber inspirasi dari sebuah komposisi, ya itu sudah lama sebenarnya, bukan hari ini saja. Gitu. Jadi kalau saya membaca serat Wedo Pradonggo itu, justru gamelan Monggang itu tercipta karena terinspirasi oleh air hujan. Karena itu gamelan Monggang yang terkuno yang ada di Keraton Surakarta itu diberi nama Kiai Udan Arum. Seperti itu. Juga gamelan Kodok Ngorek. Jadi gamelan-gamelan tersebut adalah gamelan, termasuk gamelan kuno yang masih menggunakan sistem tangga nada yang terbatas. Kalau Kodok Ngorek hanya 2 nada, kalau Monggang itu 3 nada.
Kemudian pada zaman berikutnya juga menginspirasi sebuah komposisi ya, tapi kendang misalnya, akhirnya menjadi kendang ciblon yang sekarang masih berlaku di Jawa, kendang ciblon. Ciblon itu kan bermain di air, cungplang, cungplak, cungplang, cungplak, itu menjadi kendang. Dan itu lestari sampai sekarang. Juga kemudian menjadi inspirasi dari para komponis modern. Pak Pandey ingat ya, tahun 79, Pekan Komponis Muda yang pertama, teman kita Otto Siddharta itu bekerja dengan air. Jadi air sebagai media, bukan bunyi air, bunyi alam air yang menjadi inspirator, tapi air dijadikan sebagai media untuk komposisi Mas Otto Siddharta dengan program musik, program elektronik musik. Dan saya juga menemukan dari browsing garapan simfoni orkestra, musik programa yang mengolah, yang terinspirasi dari cerita tentang air mulai dari gunung sampai ke samudera, seperti itu. Jadi itu semua beda, semua seniman menggarapnya beda. Jadi apa yang dikerjakan oleh Mas Linde, ya itulah, gitu. Itu karya Mas Linde dan kita perlu salut dan hormat pada beliau. Dan siapapun yang akan menggarap musik atau komposisi dengan air dipersilakan. Dipersilakan dengan strateginya masing-masing. Prof. Pandey bilang dengan metode penciptaan masing-masing dan karyanya pasti kalau komposer itu sudah mateng gitu, pengalamannya pasti akan bagus. Dan saya juga salut dengan Mas Linde ya, sudah merambah kemana-mana, mencoba berbagai hal yang bisa dijadikan sebagai karyanya. Sekali lagi selamat Mas Linde dan Prof. Pandey. Saya hanya nimbrung aja ikut bicara. Terima kasih atas kesempatan untuk itu. Selamat. Baik. Terima kasih Prof. Rustopo. Baik. Prof. Pandey mungkin ini ingin menyampaikan tanggapan dari Prof. Rustopo. Ini luar biasa sekali apresiasi dari Prof. Rustopo. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih pada Prof. Rustopo dan mendapatkan informasi-informasi yang tadi. Terima kasih Prof. Rustopo. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Prof. Pandey. Mungkin dari Pak Nyoman Winda. Oh, yang saya hormati ya, selamat bersemu ya. Terima kasih kita bisa ketemu di sini ya. Terima kasih atas tanggapannya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lain kali. Terima kasih. Baik. Prof. Pandey dan juga Pak Nyoman Winda, ini sudah ada beberapa pendapat juga yang disampaikan oleh peserta yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Ada dari Ibu Ninyomanwati Eskar MSN yang menyampaikan bahwa pendapat dari Bu Nyomanwati bahwa penciptaan karya tari ini bisa bersamaan dengan pencipta tarinya. Step by step bisa juga tari lebih dahulu selesai, iringannya menyusul, kemudian tidak ada keharusan begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Winda mungkin? Terima kasih ya atas tanggapannya. Memang tidak semuanya harus dimulai dengan karawitan ya. Memang saya menyatakan bahwa karya saya kali ini ya memang bentuk seperti itu. Nah proses-proses itu pasti ya ada bersamaan juga saat itu jadi. Nah, sekarang tergantung kepekaan kita. Ya kepekaan kita dalam kesiapan kita ya. Karena saya sering mengalami itu juga pada penggarapan sentra tari untuk PKB ya. Ada penari, ada penabuh di sana. Seketika itu juga bisa jadi garapannya. Nah bisa juga seperti itu ya, tergantung situasinya. Dan terus terang ya, tari juga bisa seperti yang saya katakan tadi itu, tari juga bisa mengilhami musik ya. Karena bagaimanapun juga garapan tari, tetap ide-idenya dari tari dulu ya. Nah kita sebagai komposer ya, menafsirkan tari-tari itu lewat musik berdasarkan membayangkan gerak-gerak yang akan dipakai. Nah,
Ya sumbernya tetap dari tari juga ya. Tapi prosesnya itu demikianlah adanya, bahwa kita tetap menjabarkannya musiknya. Oh ini idenya begini, ya kita mencoba menafsirkan dulu ya, menafsirkan itu kan masih tafsiran ya. Sehingga nanti lebih mudah untuk kita di dalam menyatukan antara tarian karawitan. Kalau tidak ada musik ya mungkin belum bisa kita bisa apa yang geraknya, apa yang bisa kita lakukan karena tidak ada musiknya. Tetap juga idenya, tarinya pasti idenya dari tari dulu. Tapi bentuknya ya kita harus jadikan musiknya dulu sebagai media yang bisa dipakai pegangan untuk penarinya. Sehingga yang sudah dibayangkan oleh penari ada penyesuaian ya. Gerak-gerak pasti sudah dirancang sebelumnya. Tapi tidak serta-merta begitu digabungkan jadi. Enggak, karena masing-masing mempunyai cara lain, cara pandang yang berbeda menafsirkan elemen-elemen tari yang ada. Saya kira itu Bu Wati ya. Terima kasih ya. Pak Nyoman Winde, kami ingin mengingatkan kepada para peserta, kita kurang lebih masih ada waktu 15 menit lagi untuk peserta Widyatula atau Sarasehan Seni Karawitan serangkaian PKB ke-44 tahun 2022 ini untuk lebih banyak berdiskusi terkait dengan topik kita pada hari ini, yakni bunyi bayu dan prakempe. Masih ada waktu 15 menit lagi untuk Bapak Ibu para peserta bisa berpartisipasi dalam Widyatula pada hari ini. Dan sambil menunggu tanggapan maupun juga pertanyaan dan partisipasi lainnya dari para peserta, saya ingin bertanya ke Prof. Pande ini. Prof, kalau kita lihat sebenarnya tantangan daripada seniman untuk menjadikan air, kalau tahun ini adalah temanya air, untuk menjadikan air tidak hanya sebagai media dalam garapan seni, tetapi juga menginterpretasikan air itu dalam sebuah garapan seni, itu apa sih Prof? Maaf tadi agak putus tadi Bu, bisa diulangi? Ya, kalau boleh tahu sebenarnya tantangan daripada seorang seniman begitu. Kalau tahun ini PKB adalah temanya air. Bagaimana kemudian dapat menjadikan air ini tidak hanya sebagai media, tetapi juga menginterpretasikan air itu sendiri dalam sebuah garapan seni begitu, Prof. Apa kira-kira tantangannya? Kalau sudah digarap itu tantangan itu selalu ada, kan selalu ada. Tapi tergantung juga kemampuan kita mau apa sebenarnya. Bisa saja seperti yang tadi di pertama kali, apakah mungkin kolam renang itu sebagai area untuk pertunjukan musik dan sebagainya. Itu tantangannya akan berbeda dengan konsep yang berbeda. Ini saya kira tantangan sekali lagi tantangan itu akan tetap ada Bu, apapun yang kita lakukan. Demikian Bu, makasih. Prof. Pande, terima kasih. Memang setiap garapan, setiap media, semuanya memiliki tantangan tersendiri begitu ya Prof. dan Pak Winde ya. Tapi kalau Pak Winde sendiri, ini kan Pak Winde lebih kepada praktiknya lagi ini, sudah jadi sebuah garapan di PET Aya itu. Selain mungkin tantangannya adalah waktu, kemudian juga mencari alat musik yang mampu representasikan air itu sendiri. Tantangan untuk menginterpretasikan air dalam tema PKB itu dalam sebuah garapan seni PET Aya itu apa sih Pak Winde? Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak Winde? Selain waktu yang selama 4 hari itu Pak. Baik, secara musikal ini ya, memang garapan Gambio Agung ini kan ensemble baru. Ensemble baru yang ide gagasnya dari Pak Rektor, kemudian saya juga mau menafsirkan ini kira-kira alat yang bisa dipakai. Tentu dalam bayangan saya ini yang pertama, alat apa yang kita bisa pakai untuk mendukung tema ini. Nah sehingga pemilihan alat itu kita harus, ini tantangan yang terberat sebenarnya. Karena tidak serta-merta kita temukan alatnya, terus kita harus pahami sumber bunyinya, karakter bunyinya kayak apa, kan itu. Kemudian setelah kita pelajari teknik bermainnya seperti apa, mau enggak nanti mendukung, itu kan itu
sebelum kita membuat sket atau orak-orik lagunya ya, bunyinya harus kita kuasai dulu. Itu harus kuasai, ini tantangan yang berat ya. Kemudian untuk menyesuaikan lagi untuk menggarap melodinya sesuai dengan tema yang kita inginkan. Nah, kemudian ada instrumen-instrumen lainnya kan tidak cukup dengan satu instrumen ya, karena ini garapan besar ya. Sehingga yang betul-betul kolosalnya biar betul-betul nampak di sini ya. Sehingga instrumen pendukung yang kira-kira bisa matching dengan ini bagaimana? Mau enggak dia nanti cocok kan gitu ya. Ada instrumen yang memerlukan pengeras suara, ada yang tidak. Ini perkara tidak mudah yang harus kita lakukan ya. Sehingga timbul ide untuk memberikan sound system dengan menggunakan silent mesin apa namanya? Silent alat apa yang untuk pengeras suara itu ya. Agar suara mesinnya tidak kedengaran tapi suara musiknya. Ini banyak tantangan yang kita hadapi dalam mewujudkan karya ini. Belum lagi hal-hal yang lain ya. Karena garapannya kan ditujukan kepada masyarakat yang luas ya. Disajikan sesaat. Nah, sesaat ya. Kalau kita menyajikan dengan rumit mungkin akan tidak ya, karena latar belakang mereka yang menonton itu juga berbeda, tidak sama ya. Pemahaman musiknya tidak sama. Kalau kita memberikan hal yang terlalu rumit mungkin tidak nyampai. Kemudian kalau terlalu mudah mungkin membosankan kan gitu. Itu berat juga. Sehingga bagaimana musik ini bisa mengalir dan sekejap bisa dinikmati dan bisa dibawa pulang. Oh, sehingga di pulang itu mereka itu masih terngiang-ngiang ya. Sehingga timbul ide saya mengakhiri garapan itu memakai lagu yang sudah ada sebenarnya. Gending Sekarari sekarang yang berjudul Jenggot Uban itu ya. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu dia itu ya, mungkin ya. Itu mencoba mengingatkan kembali bahwa ada lagu yang maknanya besar sekali kalau kita lihat pemaknaannya, kata-katanya itu, tapi musiknya ringan sekali ya, happy ya kita membawakannya. Nah, membuat ini yang susah gitu ya. Karena konteksnya untuk siapa kita berkarya, penikmatnya orang bagaimana, untuk menyatukan itulah yang menjadi tantangan berat buat kita. Saya kira itu. Kalau boleh dibagikan ceritanya mungkin Pak pada saat proses menemukan Gambio Agung itu seperti apa Pak? Karena ini kan sebelum-sebelumnya tidak ada Gambio Agung, baru tahun ini pada PKB ada Gambio Agung itu. Prosesnya itu seperti apa sih Pak pada saat itu? Ya kebetulan waktu itu saya kan dipanggil rektorisi ya. Saya sudah pensiun dan kemudian mengadakan rapat. Nah ini mendadak ada pawai ya. Karena penggarap-penggarap di sini sudah diporsikan sebagai penggarap senatari dan lain sebagainya ya. Nah saya kebetulan dulu pernah menggarap Adi Merdange dan lain sebagainya, sering lah. Dan karya-karya di sini sering saya menggarapnya. Saya dipanggil, begitu melihat agendanya ya, ini tema PKB itu begini, apa ya kira-kira yang bisa kita pakai untuk mendukung Danu Kerti ini ya. Nah sehingga belum ketemu Pak Rektor, saya kalau kita coba aja pakai, ya pertama bayang saya ya garapan yang bentuknya melodis kan gitu ya, biar mengalir gitu yang pertama. Terbayanglah alat-alat seperti brass yang pertama dipakai, mungkin pakai saksofon dan trompet dan sebagainya, mengambil melodis gitu biar kuat, biar keras suaranya untuk pawai, tidak memerlukan keras suara kan gitu. Jadi Pak Rektor menyarankan, oh jangan pakai alat barat, kalau bisa yang Bali. Nah di sini saya kan berpikir lagi apa cocok gitu. Karena ingat ini gambuh, ya kita merepresentasikan gambuh, instrumen gambuh yaitu pegambuhan ya pakai nama Gambio Agung. Apa alat yang cocok ya suling gambuh, ya itu suaranya lembut sekali, tidak nyampe apalagi untuk pawai kan. Nah saya tetap coba kita pakai mandolin kan gitu ya, mandolin yang stil pujungan, karena memang ada kalau di Karangasem itu mandolinnya namanya penting namanya. Kalau di Pujungan itu namanya mandolin ya, itu kebetulan 7 nada. Setelah kita eksplor, belajar bunyinya ya menarik ya memang. Begitu mendengar bunyinya ya, saya sudah ada bayangan apa yang akan muncul kan gitu ya. Sehingga saya meyakin akan bisa dalam waktu yang singkat ya. Karena saya harus berkarya, harus yakin, saya pasti yakin. Nah itulah prosesnya sehingga terjadilah langsung latihan, langsung siapkan, langsung beli alat ini, beli kan. Saya juga belum tahu kayak apa nanti kan gitu ya. Tapi saya sudah ada konsep di. Nah saya bisa ya beli semua sudah terkumpul ya, saya coba garap
mengawali dengan melodi dulu ya. Nah di sana lagi berkembang, oh ini coba masukkan, ini coba masukkan, begitulah proses selanjutnya sampai garapan itu bisa jadi seperti itu. Kalau setelah ditampilkan, mungkin ada reviewnya mungkin Pak Winda terkait dengan setelah ditampilkan melalui proses yang cukup panjang sampai menemukan alat musik yang bisa merepresentasikan tema. Setelah ditampilkan seperti apa Pak Winda melihatnya? Ya, memang ada respon masyarakat yang ini baru aneh ya, kita bisa menampilkan alat-alat yang non musikal kan gitu ya. Itu kan aneh kan, dari Gladi Bersih sudah ada yang nyelenok pada saya ya. Wah, ini baru ide yang cerdas gitu ya. Ini kan ide yang cerdas yang bisa kita pakai untuk tidak saja gamelan ya, bisa mewujudkan musik, tapi alat-alat seperti krepyak, kemudian ngung yang instrumen sendiri-sendiri ya kita coba gabungkan ke dalam sebuah barungan. Ya, kita bikinkan repertuarnya yang kira-kira untuk pertama kali ini tujuan untuk pawai, ya mudah-mudahan nanti ke depannya ya kan harapan Pak Rektor nanti ke depannya bisa menjadi kekuatan instrumen yang dibakukan ya. Karena sekarang kan pemunculan alat-alat baru itu di Bali itu sudah banyak ya, banyak sekali ya. Tentunya memerlukan sentuhan-sentuhan komposer yang bisa memberikan nuansa baru terhadap kemunculan instrumen-instrumen sudah ada. Kalau mungkin kita ingin juga mendengar pendapat dari Prof. Pandey ini terkait dengan inovasi yang sudah dihadirkan pada pembukaan pawai pembukaan PKB ini yang biasanya dibuka dengan Adi Merdangge, kemudian sekarang dihadirkan Gambio Agung oleh Pak Nyoman Winde yang mengupayakan untuk mencari alat-alat musik yang dapat merepresentasikan air, kemudian menyampaikan pesan-pesan moral yang sebenarnya ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan tema PKB ini agar bisa memuliakan air sebagai sumber kehidupan begitu. Apa tanggapannya Prof. Pandey? Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menyaksikan pembukaan itu. Saya kan tinggalnya di Jawa, kebetulan pada saat itu ada keperluan yang lain. Saya yakin apa yang diciptakan oleh Pak Winde itu mesti musiknya berbobot begitu. Karena dengan pengalamannya beliau menggarap sesuatu yang bernuansa baru. Demikian Bu, terima kasih. Baik, Prof. Pandey, singkat, padat, dan sangat jelas. Luar biasa. Karena kita sudah dekat dengan akhir begitu, saya ingin memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement. Mungkin dari Prof. Pandey bisa terlebih dahulu menyampaikan closing statement dalam Widyatullah hari ini, Prof. Terima kasih. Bapak-bapak atau Ibu yang hadir dalam sarasehan ini, sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Apa yang ingin saya sampaikan, air merupakan salah satu media ungkap yang bisa dilakukan, bisa diwujudkan untuk menjadi suatu karya. Apa yang tadi dikatakan Pak Winde juga, api juga bisa, apa saja bisa sebenarnya. Tergantung bagaimana kita menggarapnya. Yang saya harapkan, semoga di Bali ini kan banyak hotel, Bu. Apakah mungkin gitu, ada semacam workshop ciblonan yang disajikan di masing-masing hotel, sehingga itu menjadi menu sebagai tambahan itu akan menarik. Jadinya kolam itu tidak hanya untuk berenang, tapi sebagai panggung pertunjukan. Demikian, mudah-mudahan bapak-bapak pejabat yang berwenang tertarik terhadap apa yang saya katakan ini. Sukses semua Bu, terima kasih. Suksema Prof. Pandey, luar biasa ini. Semoga kolam renang di hotel bisa menjadi panggung pertunjukan begitu ya Prof. Ya, ini sebuah masukan yang luar biasa dan semoga ini bisa menjadi masukan juga oleh para pegiat seni, kemudian juga pejabat yang berwenang termasuk juga pemerintah. Dari Pak Nyoman Winde mungkin closing statement Pak. Terima kasih ya.
Memang air itu memang menginspirasi dan tidak saja cukup menginspirasi, tapi banyak hal yang perlu kita jaga keberadaannya ya, karena dengan air kita bisa hidup ya. Tentunya mata-mata air itu memang perlu kita jaga kelestariannya agar tidak menjadi air mata nanti. Dan saya kira kepekaan komposer nanti kita harapkan nanti juga untuk memaknai tidak saja air saja, tapi semua isi alam ini bisa menginspirasi sebenarnya. Sehingga itu memerlukan kepekaan kita, bagaimana kita berimajinasi terhadap alam lingkungan sehingga bisa menjadi inspirasi kita berkarya. Saya kira itu yang statement saya terakhir, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, dan saya cukup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Pak Nyoman Winda dan juga Prof. Pande, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini dalam Widyatula Sarasehan Seni Karawitan, Bunyi Bayu dan Prakempe. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat memperkaya dan juga memperluas lagi wawasan kita terkait dengan seni karawitan dan menjadi masukan juga dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-45 nanti tahun 2023, dan kita harapkan tentu akan lebih banyak lagi seni-seni tradisional yang dapat diinovasikan dan lebih menarik masyarakat, dan tentunya pesan-pesan moral yang dititipkan dalam Pesta Kesenian Bali setiap tahunnya ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Dan kepada seluruh peserta, terima kasih juga sudah setia bergabung dalam Widyatula Sarasehan Seni Karawitan serangkaian Pesta Kesenian Bali tahun ini. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya kembalikan kepada pewara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama Widyatula atau Sarasehan Seni Karawitan, Bunyi, Banyu, dan Prakempe. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini atas berbagai ilmunya yang sangat luar biasa dan tentunya menambah wawasan kita. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada moderator kita yang sudah memandu acara dengan sangat baik pada pagi hari ini. Dan sebelum acara kami tutup, izinkan kami menyampaikan informasi mengenai Widyatula atau Sarasehan yang akan berlangsung pada hari esok, Jumat 1 Juli 2022. Bapak Ibu dapat mengikuti Widyatula atau Sarasehan mengenai seni rupa, Toya Stilistika Rupa pada pukul 10 WITA secara virtual dengan narasumber kita DRS I Gusti Nengah Norate MSN dan DRS Iwayan Golendra MSN. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu hadirin dan juga atas partisipasinya dalam mengikuti acara ini. Akhir kata acara kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sumilik dening parwi kuam muji-muji sude pari sude.